Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar semuanya? Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih banget buat host kita dari Rumah Kreatif BUMN Batu Raja, Mbak Fenty and the Gangs yang sudah memandu acara kita yang keren banget sudah beberapa hari ini, terutama 2 hari terakhir saya turut ya mengikuti lah ya kelas daringnya dari RKB keren-keren. Apalagi tadi pagi materinya tentang buat pempek Palembang. Wah, maknyus. Paling seneng pempek Palembang. Nah, insya Allah bersama saya, sama gue Andri Kokta Pratama atau Bang Riko Pratama, di kesempatan 1,5 jam ke depan kita akan mulai berbicara dan belajar serta sharing bareng tentang apa yang dinamakan public speaking, especially for your brand. Public speaking for your brand. Ngomong-ngomong public speaking, pastinya sudah nggak asing lagi ya guys. Ya, tentunya kalau ngomongin public speaking adalah sesuatu yang sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin dan percaya bahwa public speaking adalah bahagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan kita. Tapi sebentar sebelum saya bicara lebih lanjut, perkenalkan diri saya Andri Kokta Pratama atau biasa dipanggil Bang Riko Pratama. Saya seorang professional trainer di bidang public speaking, kemudian MC juga hipnoterapi. Dan alhamdulillah berbicara tentang public speaking bersama RKB bukan kali pertama ya. Sebenarnya sejatinya saya sudah 2 kali ke Batu Raja difasilitasi oleh teman-teman RKB untuk sharing tentang public speaking, tentang sales dan lain sebagainya. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita kembali memperdalam tentang komunikasi atau public speaking itu sendiri. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya share di kesempatan 1,5 jam ke depan bisa membuat kita terbuka wawasannya, bisa membuat kita semakin aware dan merasa bahwa skill komunikasi yang selama ini dianggap ya sebelah mata atau sebagian orang menganggap semua orang bisa ngomong lah. Tapi ternyata di dunia modern sekarang, apalagi di dunia internet, di dunia digital sekarang amat sangat perlu guys. Maka kita belajar di kesempatan kali ini. Dan sebelumnya boleh kita berikan aplaus dan tepuk tangan buat teman-teman RKB Rumah Kreatif BUMN Batu Raja. Wey, kita doain mudah-mudahan sukses ya. Baik guys, saya tidak akan berpanjang lebar. Mari kita sama-sama share kesempatan kali ini. Dan sebelumnya saya yakin dan percaya bahwa kita punya pemahaman masing-masing tentang apa itu public speaking. Ya, masing-masing kita pasti punya interpretasi atau definisi atau pengertian masing-masing tentang apa itu public speaking. Tapi sebelum ngomongin public speaking itu apa, kita akan terlebih dahulu, saya akan pengen bertanya kepada teman-teman semua. Nanti silakan jawabnya di komen ya. Setiap kita sejak lahir sampai sekarang berapapun usia kita, which is mungkin ada yang di bawah 40, 30, 20 dan seterusnya, pasti pernah ngomong, betul? Sejak kita lahir, sejatinya kita sedang ngomong atau berkomunikasi, tapi dengan levelnya masing-masing. Kalau bayi berkomunikasinya dengan tangisan, ketika dia mungkin puffs, ketika dia mungkin pipis dan lain sebagainya, termasuk lapar, dia hanya menggunakan tangisannya. Begitupun ketika menanjak semakin besar kita sudah sangat-sangat nyaman sekali berkomunikasi, ngomong. Tapi pertanyaannya, apakah ngomong kita itu ngomong yang bisa membuat kita berbeda dari yang lainnya? Karena sejatinya setiap orang pasti ngomong. Maka itulah kenapa RKB memfasilitasi kita untuk di kesempatan kali ini di kelas online belajar about what the meaning of public speaking. Maka saya akan mengawali dengan slide pertama saya, yaitu mengapa kita harus belajar ngomong. Saya kan percaya teman-teman, saya mau tanya deh, silakan nanti di kolom komentar dijawab, kenapa kita harus belajar ngomong? Bukankah kita selama ini sudah ngomong? Ngomong apapun yang bisa kita lakukan, betul guys?
Tapi ternyata di beberapa kelas sebelumnya sebagai seorang professional trainer, alhamdulillah saya bersama lembaga saya Public Speaking College sudah lebih dari 10 kali membuka kelas training, professional training di hotel di Kota Palembang tentunya. Juga ada beberapa kelas privat di Kota Palembang. Dan ketika selalu saya tanyakan kepada para peserta training saya, Bapak, Ibu, teman-teman, kenapa kita harus belajar ngomong? Macam-macam jawabannya guys. Ada yang menjawab, ya memang karena kita punya mulut makanya kita ngomong. Yes, bener. Tapi bukan itu jawabannya. Ada lagi yang menjawab, ya karena kita pengen menyampaikan sesuatu agar sesuatu itu dipahami. Ya jawabannya keren, tapi juga bukan itu. Dan beragam caranya. Ya karena memang kebutuhan hidup Pak dan lain sebagainya. Ya, tapi bukan itu yang saya maksud. Kenapa kita harus belajar ngomong? Ternyata ngomong atau komunikasi atau speaking is art. Communication or speaking is art. Komunikasi atau berbicara itu adalah seni. Kenapa perlu disampaikan di kesempatan pembuka ini bahwa penting sekali memahami bahwa komunikasi adalah seni. Karena jangan sampai komunikasi yang kita lakukan selama ini guys, itu hanya komunikasi ala kadarnya, komunikasi yang ya dibilang berbobot, nggak berbobot dan sebagainya, hanya sebatas rutinitas harian. Tapi ketika komunikasi itu kita bingkai dalam apa yang dinamakan dengan art atau seni, maka akan jadi berbeda guys. Sebagai contoh, anggap saja bahwa saya adalah seorang anggap saja saya seorang sales pena ya, sales pena, oke? Kalau mungkin teman-teman di jalan atau di supermarket atau di mall menemui orang yang jualan pena, saya akan memberikan dua contoh teman-teman ya guys, dua contoh orang yang menjual penanya, dan ini akan membuat kita memahami kenapa komunikasi itu dikatakan seni. Penjual yang pertama akan menjual seperti ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Riko, saya seorang penjual pena. Kalau Bapak Ibu perlu pena silakan hubungi saya. Ya, tolong ya. Kira-kira kalau ada orang yang jualan seperti itu, atau mungkin termasuk produk Anda lah, brand Anda masing-masing. Kalau Anda jual seperti itu, kira-kira orang tertarik nggak? Saya bisa mengatakan di atas 70% orang tidak akan tertarik. Bahkan, jangankan tertarik, mau beli aja nggak mungkin. Ya tertarik aja nggak mau gitu loh. Apalagi mungkin dengan memasang tampang sedih, tampang yang patut dikasihani, akhirnya ya sudahlah kita beli. Tapi hanya untuk kali itu guys, bener kan? Ya itu yang pertama. Tapi kalau si penjualnya dengan gaya kedua deh. Tadi yang pertama seperti itu, sekarang yang kedua seperti ini. Bapak Ibu semua, saya mau tanya. Saya perkenalkan saya Andriko. Siapa di sini yang pernah nulis 7 tangan? Katakan saya. Oke, good. Yang kedua Bapak Ibu, siapa di sini yang ingin merubah hidup dan dunianya sekarang? 7 tangan, katakan saya. Yes, good. Kalau Anda pernah menulis dan ingin membuat sejarah, merubah hidup Anda dan bangsa serta negara Anda, yes, Anda tepat sekali bertemu dengan saya. Saya seorang konsultan di bagian tulis-menulis pena. Anda bisa menghubungi saya untuk mendapatkan pena terbaik yang akan membuat tulisan Anda akan dipahami sebagai tulisan bersejarah yang akan merubah hidup dan sejarah Anda. Hubungi saya sekarang. Kalau kira-kira dengan cara komunikasi seperti itu guys, pilih pembeli yang pertama atau yang kedua? Yes, saya yakin pasti pilih yang kedua. Karena apa? Penjual yang kedua dia menggunakan skill, dia menggunakan seninya dalam berkomunikasi. Dia nggak cuma ngomong hanya dengan lisannya saja, tapi dia menggunakan gesturnya. Nanti kita akan sedikit singgung tentang gestur. Kemudian dia pakai tone, ada intonasi, suaranya dimainkan guys. Sama seperti saya ngomong saat ini, enggak cuma ya datar aja enggak, tapi dimainkan dinamikanya, ritmenya dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita harus belajar komunikasi atau ngomong. So, kalau saya ulangi, mengapa kita harus belajar ngomong? Jawabannya adalah communication is art. Komunikasi adalah seni. Oke, next. Setelah kita paham bahwa komunikasi adalah seni guys,
masuk ke tema atau materi kita yang utama, yaitu tentang public speaking. Saya kena percaya bahwa kita akan bersepakat public speaking adalah sesuai dengan katanya public and speaking. Public itu artinya bicara. Public itu artinya umum, khalayak ramai. Speaking artinya berbicara. So, public speaking bermakna berbicara di depan umum. Yes. Tapi bukan cuma sekedar berbicara di depan umum, guys. Yang paling utama adalah manakala kita berkomunikasi, art seninya juga kita kedepankan. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak di slide berikutnya adalah betapa kita harus memahami urgensi atau pentingnya public speaking, guys. Kenapa public speaking itu penting? Setidaknya ada beberapa hal yang bisa saya share di kesempatan kali ini agar kita pahami bahwa public speaking itu penting karena satu, public speaking akan meningkatkan kepercayaan diri, makes you comfort, ya, membuat Anda percaya diri. Bener gak? Coba deh Anda lihat orang-orang yang punya skill komunikasi yang luar biasa. Anda bisa lihat artis atau pembawa acara, news anchor, pembawa berita dan sebagainya. Lihat bagaimana ketika mereka berkomunikasi kayaknya enak banget gitu ya. Iya, karena mereka percaya diri. Dan kepercayaan diri mereka salah satunya didapatkan dengan public speaking. So, semakin Anda menguasai skill komunikasi dan public speaking, maka Anda akan sangat-sangat pede, sangat terlihat pede. Itu yang pertama, guys. Yang kedua, teman-teman, kenapa kita perlu menganggap penting public speaking adalah public speaking itu kita bisa menyampaikan ide atau gagasan secara brilian. Oke. Sebagai ilustrasi atau gambarnya seperti ini, guys. Sebagai contoh deh, entah itu di perusahaan Anda, entah itu di tempat Anda beraktivitas, katakanlah ada dua orang, si A dan si B, ya, dua-duanya adalah dua karyawan di salah satu perusahaan gitu. Tapi kedua orang ini memiliki sedikit perbedaan yang ternyata itu bisa jadi kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Si A, ya, ini orang yang punya ide gagasan yang luar biasa, keren. Tapi persoalannya si A ini, ya, beliau punya keterbatasan dalam komunikasi, alias gagap atau nggak nyaman ketika ngomong, oke? Sementara ada temannya si B. Si B ini orangnya biasa aja. Kalau ngomong ya standar lah. Kalau punya ide gagasan ya standar lah. Tapi dia punya skill komunikasi atau ngomong yang keren, guys. Kata si B ngomong sama si A, bro, ide lu tuh keren banget, bro. Ide brilian ini. Kalau ini disampaikan sama bos, kalau ini kita presentasiin kepada para investor kita, gue yakin pasti diterima, bro. Kata B ke A. Si A tadi dengan polosnya mau termakan sanjungan dan rayuan dari si B. Ada ngomong gini, oke deh bro, tolong sampein ide gagasan gue ini, sampein kepada bos atau investor kita. Singkat cerita, si B menyampaikan ide gagasan si A tadi di hadapan bosnya atau di hadapan investornya. Dan benar sekali dugaannya, teman-teman, guys, benar banget. Ide tersebut diterima dengan sangat baik, sangat-sangat baik. Bahkan langsung didisposisi oleh si bos atau investor sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kira-kira pertanyaannya, dari dua orang ini, siapa kira-kira yang akan mendapatkan promosi atau kenaikan pangkat, jabatan, dan fasilitas penunjang? A atau B? Yes, saya yakin pasti semua menjawab B. Kenapa? Karena bos atau investor di luar sana tidak akan pernah bertanya, ini ide siapa ya? Ini gagasan brilian siapa ya? No, tapi dia akan melihat siapa yang berbicara, siapa yang ngomong. That's right. So ketika Anda punya skill komunikasi atau public speaking yang baik, Anda punya gagasan, maka Anda akan unggul dari yang lain, termasuk untuk brand Anda. Oke, next. Kenapa kita perlu belajar public speaking? Yang ketiga adalah dengan public speaking atau komunikasi kita bisa menggugah dan memotivasi orang lain. Yes, that's right, guys. Apalagi dengan dunia modern dan dunia teknologi digital sekarang. Setiap hari kita bisa melihat di video, ya entah itu di YouTube dan lain sebagainya, begitu banyak para motivator, para trainer memberikan motivasinya yang membuat masyarakat umum, umat dan lain sebagainya tercerahkan. Dan ya, bayangkan ketika orang termotivasi atau terketuk hatinya karena kata-kata kita.
Wow, keren banget. Dan dia berubah karena apa yang sudah kita sampaikan. Maka saya sangat-sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru kita, para ulama, para kiai, para ustadz, ya, para guru pengajar, termasuk trainer, motivator, yang mereka termasuk orang yang berpartisipasi untuk membangun negeri ini dengan kata-katanya. Bayangkan ketika mereka termotivasi, tergugah, terketuk hatinya, berubah karena Anda, maka Anda punya kontribusi yang luar biasa untuk perubahan dia. Kemudian yang keempat guys, kenapa kita perlu paham kenapa public speaking itu penting? Oke. Karena public speaking bisa menjadikan sebagai mesin pencetak uang. Yes. Ini yang saya suka guys. Karena dengan modal ngomong, modal cuap-cuap, apapun lah, mau Anda sebagai kayak saya sebagai trainer atau MC, ya, sekarang MC deh. Saya kira percaya di Batu Raja dan sekitarnya, apalagi di Kota Palembang, MC sekarang semakin menggeliat dan semakin dilirik banyak pihak gitu ya. Yang selama ini MC dianggap sebuah profesi yang ya sebelah mata, tapi sekarang wow. Bahkan di beberapa kota besar MC itu sudah punya level yang luar biasa gitu. Maksudnya kenapa dikatakan luar biasa? Karena MC ini bisa membuat orangnya naik level atau derajat atau harkat kehidupan si MC-nya atau si speakernya, tapi juga secara ekonomi, secara finansial dia akan menjadi mesin uang. Bayangin sekali nge-MC gitu. Kalau di Palembang gak usah jauh-jauh guys. Kalau nge-MC di Palembang sekarang untuk acara wedding ya, kurang lebih ya dari jam 10 sampai jam 12, anggaplah sampai jam 1, kurang lebih 2 sampai 3 jam aja. Itu bisa di atas angka 1 sampai 2 juta guys dibayar. Bayangkan. Ya paling murah 500 ribu lah, itu udah lumayan banget. Itu kalau kita ngomonginnya dari segi pendapatan atau penghasilan dari ngomong atau speaking itu. Tapi saya tidak akan terlalu bicara banyak di situ ya. Yang pasti ini bisa jadi potensi uang buat kita semua, termasuk bagi kita yang punya produk brand. Kalau Anda ngomong, orang tertarik dengan apa yang Anda bicarakan, termasuk produk yang Anda sampaikan dengan cara yang berbeda, bukankah orang akan tertarik dan mau membeli produk kita, dan itu adalah merupakan potensi mesin uang buat kita. So, perbaiki komunikasi, perbaiki public speaking Anda. Yang kelima guys, dari pentingnya public speaking adalah ini yang saya suka ya, karena ini akan jadi tabungan pahala kebaikan buat yang berbicara. Yes, ini berkorelasi dengan yang ketiga tadi, mengubah dan memotivasi orang lain. Bayangkan guys, ketika seseorang, katakanlah teman-teman yang sedang menonton live training ini ya, dan teman-teman termotivasi dan tergugah, merasa perlu untuk berubah. Oh, ternyata komunikasi gue selama ini bermasalah ya. Dan ketika mendapatkan sharing ilmu seperti ini ataupun dari pemateri-pemateri sebelumnya, Anda berubah. Bayangin, yang punya materi atau yang menyampaikan materi tadi, selama Anda semua yang tergugah dan berubah karena ucapannya, terus mengamalkan, terus mempraktekkan ilmu yang dia share, maka meskipun yang bersangkutan sudah mati atau sudah kembali ke rahmatullah, dia tetap akan dapat amal jariah, amal ibadah ilmu yang bermanfaat dari apa yang diajarkannya. Betul? Bukankah kata Nabi, ada 3 amal yang tidak akan terputus meskipun anak Adam itu sudah meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, itu dia. Dan ketika Anda menggugah orang lain dan itu bermanfaat buat dia, Anda akan mendapatkan pahala yang terus-menerus, tidak akan putus selama dia terus mempraktekannya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Public speaking penting karena dia akan menambah networking buat kita semua. Yes, networking, jaringan. Bayangkan ya, lewat wadah RKB, Rumah Kreatif BUMN Batu Raja yang digawangi oleh Mbak Fenty dan teman-teman di sana, kita mengenal, kita bisa berkomunikasi, bersilaturahim antara satu dan yang lain. Bahkan saya lihat pesertanya bukan hanya dari Batu Raja dan sekitarnya, termasuk Kota Palembang, bahkan dari luar kota. Wow, ini akan menambah networking kita, jaringan kita. Ya, artinya membuat kita semakin banyak kenalan, semakin banyak relasi, semakin banyak orang yang bisa kita ajak sama-sama berbuat kebaikan untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. So,
Yang paling penting adalah semakin baik skill komunikasi atau public speaking Anda, maka kehidupan pribadi, karir Anda, bisnis Anda akan semakin berkembang. Itu kata Om Mario Teguh. Yes, next teman-teman, saya yakin dan percaya Bang Riko mah enak ngomongnya karena udah biasa. Ya benar teman-teman, saya alhamdulillah di dunia komunikasi atau public speaking baru sekitar 15 tahun ya. Saya mulai dari tahun 2004, akhir 2004 sampai sekarang kurang lebih 15 tahun lebih ya. Ya tentunya saya sudah sangat nyaman banget kalau ngomong ya. Meskipun ya di awal saya agak sedikit kagok juga ketika ngomong harus via daring atau online ini ya. Tapi ya inilah tuntutan zaman ketika COVID-19 merebak di mana-mana ya. Harusnya saya biasanya bertatap muka langsung, seyogianya saya harus datang ke sana ketemu dengan teman-teman. Kita bisa langsung belajar dan sharing bareng, tapi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan, maka kita belajarnya sama-sama lewat digital dan teknologi yang canggih ini. Nah, kenapa kok saya bisa nyaman? Ya karena saya tahu ilmunya dan saya sudah belajar lebih dulu dari teman-teman. Mohon maaf dengan segala hormat, saya tidak merasa lebih pintar daripada Anda semua. Saya yakin dan percaya bisa jadi teman-teman sudah pernah belajar. Persoalannya saya duluan aja belajar daripada Anda semua dan sudah mempraktekannya, itu aja. Maka ketika setiap saya membuka kelas gitu ya, saya selalu tanya gitu ya, apa yang jadi masalah Bapak Ibu semua sehingga datang di kelas kami, sehingga datang di kelas public speaking ini? Maka mereka menyatakan, Pak Riko, Bang Riko, sebenarnya kalau bicara masalah public speaking, kami tuh udah oke. Bahkan kadang kesambutan tuh disiapin pakai apa? Pakai catatan atau pakai kertas, buku dan sebagainya, tinggal baca. Tapi entah ya kenapa kok selalu yang muncul tuh nervous, grogi dan lain sebagainya. Ya itu dia. Di slide ini saya akan jabarkan ada beberapa hal yang saya bilang sebagai mental block ya. Apa itu mental block? Mental block adalah sebuah kondisi mental seseorang yang terhalangi dari keinginan sadarnya. Jadi gini, pengennya teman-teman tuh nyaman ngomong di depan umum, ngomong ya presentasi tuh nyaman, seneng gitu ya. Tapi entah kenapa kok tiba-tiba setiap mau maju, entah ini kakinya bergetar gitu ya, atau suaranya bergetar, keringetan gitu ya. Padahal udah di dalam ruangan ber-AC gitu kan, atau tiba-tiba jantungnya berdegup duk dan lain sebagainya, ngeblank, apalagi sini banyak nih, ada pucat, ada yang kebelet pipis gitu ya. Saya bahkan punya peserta pelatihan itu ada seorang kepala dinas ya, sekarang udah nggak menjabat lagi karena udah 2-3 tahun yang lalu. Beliau itu setiap memberikan kata sambutan teman-teman sudah disiapin oleh asistennya, tinggal baca doang. Tapi entah kenapa setiap namanya akan dipanggil untuk memberikan kata sambutan, tiba-tiba dia mules. Dan celakanya ketika sampai di toilet nggak ada satupun yang keluar guys. Dia hanya merasa nggak nyaman aja di depan itu sampai acaranya selesai. Nah, bayangin, ada yang takut sampai maju mundur cantik gitu ya. Jangan aku, saling tunjuk-tunjukkan gitu loh. Bahkan mohon maaf ketika dia punya acara di rumah gitu ya, yang harusnya memberikan kata sambutan tuh si yang punya rumah, oleh dia diberikan kepada Pak RT. Ayo, siapa yang pernah mengalami hal seperti itu? Emang Pak RT tahu isi kepala Anda? Ya. Dan ini realita, ini kenyataan yang terjadi. Betul guys? Betul. Termasuk dengan produk Anda. Bisa jadi kita sendiri merasa kurang nyaman bukan dengan produknya, tapi how to make our product different and interesting. Bagaimana membuat produk kita itu berbeda dan menarik. Bukan semata-mata dari packagingnya, bukan semata-mata dari kontennya, tapi bagaimana cara kita, how to deliver, bagaimana menyampaikan produk itu semenarik mungkin kepada para calon pembeli kita. Bahkan ada yang mohon maaf punya mental block seperti sesak, tiba-tiba ngos-ngos dan sebagainya. Yes, kalau Anda pernah mengalami hal itu semua ataupun hal lainnya, ya keringet dingin kah, pucat, gemeteran, takut, bingung, ngeblank, kebelet pipis, ya mules, ya sesak napas dan sebagainya. Yes, itu alami terjadi kepada siapapun guys di luar sana. Termasuk saya ketika ya sekitar
14 atau 15 tahun yang lalu juga seperti itu. Tapi semakin menambah jam terbang, seperti kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Maka saya akan mengajak ke teman-teman semua tools sederhana bagaimana caranya untuk nyaman tidak mengalami mental block tersebut. Bahkan ada orang-orang yang mengalami lebih spesifik lagi mental block ini adalah komunikasi. Ya, ada orang yang mengaku pendiam, Pak. Saya itu orangnya pendiam, Pak. Lah itu kan ngomong gitu. Iya, cuman ya saya itu nggak pandai, Pak, merangkai kata-kata gitu ya. Gimana caranya agar omongan saya itu bisa diterima ya. Ya itu buktinya udah berapa kata kamu ngomong gitu. Iya. Saya tuh suka gagap, Pak, kalau ngomong. Iya. Ada yang seperti itu? Ada. Saya tuh nggak punya bahan bicara, Pak, kalau dadakan ditodong. Tiba-tiba 10 menit sebelum ngomong, lo gantiin gue ya, kata bosnya. Kata atasannya, wow, serius, Pak? Iya, karena saya mendadak dipanggil oleh atasan saya. Nah, mau ngomong apa? Padahal kalau kita tahu ilmunya, tahu bagaimana komunikasi dan public speaking yang baik, nggak ada masalah. Bahkan ada yang terakhir, ada orang yang introvert. Tahu introvert? Introvert itu orang-orang yang tertutup, guys. Orang-orang yang nggak mau open atau membuka dirinya kepada masyarakat umum. Dia orang yang segala hal baik suka dan duka diterimanya mentah-mentah, guys. Nah, semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya untuk menghandle semua mental block yang sudah saya sampaikan tadi? Atau dalam bahasa hipnoterapi sebagai ilmu yang saya dalami, breaking mental block. Bagaimana menghancurkan mental block tersebut? Maka solusinya yang paling sederhana, ya sebenarnya kalau dalam kelas offline ketemu langsung kita akan praktek, ada sesi terapi massal yang saya lakukan di situ, tapi kita bisa lakukan dengan pola sederhana namanya visualisasi. Apa, guys? Yes, visualisasi. Apa itu visualisasi? Visualisasi adalah membayangkan, menggambarkan sesuatu yang akan terjadi seolah-olah sudah terjadi, guys. Contoh, teman-teman diminta untuk memberikan kata sambutan atau presentasi produk Anda di hadapan calon konsumen atau calon investor dan lain sebagainya. Maka kalau yang selalu saya lakukan sebelum saya presentasi, maka saya akan lakukan dulu apa nama dengan visualisasi. Apa itu visualisasi? Bayangin. Yes. Tutup matanya, saya biasanya akan senderan seperti itu. Kemudian saya tarik nafas saya. Tarik dari hidung, buang dari mulut, guys. Coba sambil kita praktek, oke? Semuanya sambil praktek. Yang sedang live ikut sekarang boleh sambil senderan, sambil santai. Ikuti kata-kata saya, yes. Nyaman, oke? Tarik nafasnya sekarang. Ya, tarik dari hidung, buang dari mulut, yes. Bagus sekali. Kemudian silakan tutup mata Anda sekarang. Dan cukup fokus dengan suara saya ataupun suara musik yang sedang mengiringi live training ini. Yes, setelah Anda tutup mata Anda dan terus menarik nafas Anda yang dalam, ikuti kata-kata saya setiap instruksinya. Bapak Ibu, teman-teman, guys, semuanya yang sedang online saat ini, setelah Anda terus menarik nafas dan membuangnya, saya akan menghitung mundur dari 3 sampai 1 tepat pada hitungan ke-1. Lipat gandakan relaksasi dan kenyamanan Anda berkali-kali lipat dari sebelumnya. Saya mulai menghitung dari 3 sampai 1. Tepat pada hitungan ke-1, Anda sangat rileks. Kalau mengerti, anggukan kepala. Yes, bagus sekali. Saya mulai menghitung sekarang. 3, tarik nafas yang lebih dalam. 2, semakin nyaman. Bagus sekali. Suara apapun yang Anda dengarkan selain suara saya justru membuat Anda semakin rileks. Dan ingat, tepat pada hitungan ke-1, Anda berkali-kali lipat lebih nyaman, lebih rileks. Yes, 1, rileks, sangat nyaman, sangat dalam. Bagus sekali. Baik, setelah itu tetap jaga relaksasi Anda. Teman-teman, bayangkan sekarang ini dalam kondisi mata tertutup, bayangkan dalam imajinasi, dalam hayalan Anda, bayangkan Anda berada di sebuah tempat. Saya tidak tahu di mana tempatnya, bisa jadi sebuah tempat gedung besar, ya, di mana gedung itu akan dipadati oleh begitu banyak orang, dan mereka datang hadir di situ karena ingin mendengar speech Anda, ingin mendengar kata-kata Anda. Yes, bagus sekali. Dan Anda sudah duduk di pojok depan sebelah kiri panggung tersebut.
Yes, bagus sekali. Tidak terasa gedung tersebut perlahan-lahan semakin berisi, semakin penuh, semakin banyak dan semakin penuh. Dan setelah penuh semuanya teman-teman, terus tarik nafas yang dalam. MC akhirnya memanggil nama Anda dengan semangat. Bapak Ibu yang luar biasa, tibalah saatnya kita untuk sama-sama mendengarkan presentasi paparan dari orang yang sudah kita tunggu-tunggu sejak tadi. Siapa dia? Yes. Mari beri tepuk tangan buat pemateri kita yang luar biasa. Yes. Dan MC memanggil nama Anda. Ya, bagus sekali. Dengan langkah yang mantap Anda maju ke depan. Setelah Anda maju ke depan teman-teman, Anda diam sejenak, menatap semua audiens dari kiri ke kanan, balik lagi ke kiri, dari kanan ke kiri. Kemudian dengan menghela nafas panjang, Anda mulai speech Anda. Anda mulai ngomong Anda, entah sambutan, entah presentasi Anda. Dan Anda bisa melihat teman-teman, bagaimana semua audiens terpana, terfokus dengan Anda. Yes, bagus sekali. Ya, dan mereka seolah-olah tersihir dengan kata-kata Anda, dengan semua untayan yang keluar dari lisan Anda. Bagus sekali. Bahkan ada yang sambil mengangguk-anggukkan kepala. Bahkan ada yang matanya berkaca-kaca karena merasa terinspirasi dengan kata-kata Anda. Yes, bagus sekali. Sampai Anda menyampaikan materi inti atau puncak pembicaraan Anda. Dan tak kala Anda sampaikan tersebut, Anda disambut dengan standing ovation atau standing applause. Semua audiens berdiri dan memberikan tepuk tangan yang luar biasa buat speech Anda yang luar biasa. Tarik nafas yang lebih dalam dan rasakan bagaimana nyamannya visualisasi tersebut. Gimana? Enak? Yes, itu namanya visualisasi. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering guys yang namanya melakukan visualisasi, ngebayangin. Meskipun ada ngomong, oh berarti Bang Riko kita diajak ngayal ya, ngayal doang. Iya, ngayalnya tapi ngayal yang terstruktur, bukan ngayal yang nggak jelas, bukan ngayal yang ngalor ngidul, enggak, tapi ngayal yang terstruktur. Di bawah kondisi hipnosis atau kondisi alam bawah sadar yang sangat rileks dan sangat nyaman. Yes, itu namanya visualisasi. Silakan nanti praktek masing-masing di rumah atau mungkin Anda bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Klik aja visualisasi, maka akan tampil contoh-contoh yang luar biasa dari visualisasi itu. Oke? Next guys. Sebelum nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Great speaker aren't born, but they are trained and practice. Pembicara yang hebat itu bukan hanya dilahirkan, nggak simsalabim jadi apa prok, nggak. Semua by proses. They are trained and practice. Mereka itu apa ya? Mereka dilatih dan juga praktek terus. Praktek dan praktek. That's right. So, semakin sering Anda praktek, semakin sering mengambil kesempatan untuk ngomong, public speaking Anda di hadapan audiens berapapun jumlahnya, semakin terlatih Anda. Maka komunikasi adalah sebuah keterampilan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman dan pelatihan. Itu. Oke. Dan untuk membuat komunikasi kita sangat-sangat efektif, maka komunikasinya nggak bisa sembarangan, nggak bisa standar-standar aja guys. Komunikasi kita harus 100%. Harus 100%. Yes. Kenapa saya harus pakai istilah 100% communication? Karena sebenarnya bukan bahasa saya. Saya hanya mengutip perkataan seorang profesor dari UCLA, University California of Los Angeles, Amerika. Dari California, Los Angeles, Amerika, seorang profesor ahli bahasa bernama Profesor Albert Mehrabian mengatakan 100% communication is 7% word, 38% tone, and 55% body language. Komunikasi yang efektif 100% adalah 7%-nya kata-kata, 38%-nya tone atau suara, dan 55%-nya body language atau bahasa tubuh. Yes. Jadi kalau kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Prof. Albert, ya, Bang Albert, iya Albert, bukan Albert Einstein ya, Albert Mehrabian, bener banget guys. Ternyata dalam komunikasi nggak cukup cuman kata-katanya keren, kata-katanya bagus. No.
harus ada 3 hal tadi. Word, tone, and body language. Mana yang lebih penting? Word 7%, tone 38%, body language 55%. Semuanya penting guys. Semuanya saling melengkapi tentunya. Tentunya aneh ketika Anda punya kata-kata yang bagus, bijak, tapi tidak pernah Anda ungkapkan. Atau ya minimal Anda ungkapkan lewat medsos. Oke, itu masih mending lah. Atau Anda punya suara tone yang keren. Lihat para pembicara hebat. Itu rata-rata mereka punya tone suara yang keren dan dahsyat ya. Siapa kayak Om Mario Teguh, kemudian siapa Tanto Yahya. Mereka punya tone suara vokal yang keren. Najwa Shihab, termasuk para ustadz kita. Jamaah, itu ciri khas ya. Itu apa trademark ya. Itu sangat-sangat mahal harganya ya. Tapi kalau nggak ada isinya juga percuma. Tone yang bagus tapi nggak ada konten yang disampaikan juga percuma. Apalagi ya, dia punya body language yang gesit. Mohon maaf, tangannya bergerak, kepalanya, eye contact-nya gitu ya. Kemudian semua anggota tubuhnya itu berkomunikasi, tapi nggak ada kata-kata dan suara. Gimana gitu? Nggak enak juga kan? Ya sama kayak mohon maaf apa ya? Kalau di TV itu, di berita itu ada bagian yang memberikan keterangan isyarat tubuh ya. Ya mungkin itu bisa terpakai untuk jenis komunikasi itu. Tapi kalau mau lengkap, mau sempurna, mau efektif, kata Prof. Albert Mehrabian tadi, you should do 3 things. 7% word, 38% tone, and 55% body language. Oke? Sebelum saya bicara lebih banyak guys, sekarang udah jam berapa? Oh, jam 2:20 ya. Gak terasa guys, ngomong dari tadi ya. Baik teman-teman, 7% kata-kata word dan masing-masing bagiannya ini nanti akan kita kupas di kelas tersendiri ya. Karena nggak mungkin saya kupas di waktu yang singkat ini, karena di dalamnya banyak praktek guys. Tapi setidaknya saya akan memberikan clue-clue yang sederhana yang bisa membuat kita semakin paham apa perbedaan, what the difference between them, apa perbedaan di antara mereka semua. Oke? Word, kata-kata. Tentunya kata-kata ini adalah yang terkait dengan konten yang akan kita sampaikan. Maka saya sangat menyarankan buat teman-teman semua di luaran sana, please rajin-rajinlah membaca. Oh jadi bang, kalau jadi seorang public speaking itu nggak cukup ya mengandalkan nggak bisa, harus Anda rajin baca, rajin dengar berita. Seorang public speaker yang handal, mereka selalu update informasi, dia selalu terdepan dalam informasi yang dia selalu terima gitu loh. Ya, jangan sampai diajak ngomong ini dia nggak ngerti. No, seorang public speaker dia harus update, jangan kudet ya, kurang update. Oke. Rajin membaca dan carilah bacaan yang berkelas. Ya, kalau bisa jangan lagi membaca atau kurangilah bacaan-bacaan yang kurang bermanfaat. Ya, kecuali Anda perlu mencari inspirasi yang berbeda. That's no problem. Tapi banyak-banyaklah membaca untuk menambah perbenaran kata Anda. Ya, untuk menambah referensi diksi atau kata-kata Anda dalam berbicara. Itu yang terkait dengan word. Kemudian terkait dengan tone. Ya, untuk tone ini, suara ini ada 4 C ya. Ada 4 C yang harus kita lakukan dalam memenuhi 38% tone atau suara. Tapi sebelum 4 C itu saya sampaikan, terlebih dahulu dalam berbicara atau dalam speech atau public speaking, kita setting vokal kita dulu ya. Settingnya seperti apa? Oke, saya mau ajak teman-teman sedikit praktek nih ya. Pasti pernah dong ya, entah itu ke mall, ke supermarket, atau mungkin pernah ke bandara, mendengar bunyi seperti ini. Ting 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 ting. Pernah ya? Yes. Dan selanjutnya akan di announce atau disampaikan kata-kata perhatian dan seterusnya ya. Penumpang pesawat Lion Air GA bla bla seterusnya bersiap-siap untuk memasuki pesawat. Oke? Yes. Sama untuk setting vokal supaya public speaking kita keren, kita juga buat setting vokal demikian. Caranya seperti apa guys? Ya, anggaplah ting 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 ting, dibuat
Seperti itu. Contoh, ini ada dua baris. Yang pertama, baris pertama, Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Kata-kata Pak Dudung dari Bandungnya tinggi, Pak Didi tunggu Pak Didi dari tadinya rendah. Oke, saya ulangi. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Oke, saya ulang. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Oke, boleh coba masing-masing? Oke, sambil saya dengar. Oke, saya ulang ya. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Yes, good. Atau yang kedua, kalau tadi dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Pak Dadang dari Padang, ditunggu Pak Dedeng di Benteng. Saya ulangi. Pak Dadang dari Padang, ditunggu Pak Dedeng di Benteng. Yes, itu adalah bagian dari setting vokal. Jadi supaya enak orang dengernya itu nggak kayak orang cempeng. No. Kalau Anda seorang profesional professional speaker, berbicaranya itu harus elegan, berbicaranya itu harus berkelas, ya, berbicaranya itu harus terstruktur dan tertata, dan orang akan bisa melihat kelas Anda dari komunikasi Anda. Jadi sebaiknya mudah-mudahan mulai kurangin deh bagi seorang CEO atau bagi seorang owner, ya, business owner dari bisnis masing-masing Anda, untuk kata-kata yang omongan yang kurang berkelas ya. Maka mulai ngomongnya akan lebih berbeda dengan setting vokal terlebih dahulu. Biasanya saya akan lakukan Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Maka ketika memulai kelas ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, apa kabar semuanya? Yes, memang terkesan kayak dibuat-buat, tapi ya itulah realitanya, itulah belajar public speaking. Oke, itu bagian kedua. Tadi sudah word, ini tone, setting vokal terlebih dahulu. Nah, saya udah bilang tadi ada 4 C. Oke, ada 4 C yang harus kita penuhi atau harus kita lakukan agar 38% tone itu terpenuhi. Apa itu 4 C? C yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi. Apa itu artikulasi? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, C yang kedua adalah intonasi. Apa sih yang kedua? Yes, intonasi. Yang ketiga, aksentuasi. Apa yang ketiga? Aksentuasi. That's right. Dan C yang terakhir adalah ekspresi. Ekspresi. Oke, ada 4 C dalam teknik vokal. Setelah kita tadi setting vokal, maka C yang pertama adalah artikulasi, C yang kedua intonasi, C yang ketiga aksentuasi, dan C yang keempat adalah ekspresi. Baik, saya akan secara singkat menjelaskan satu persatu 4 C ini. Oke, wow, sudah hampir setengah 3 ya. Sudah nggak terasa hampir 1 jam saya ngoceh dari tadi ya. Baik, oke, C yang pertama artikulasi. Apa itu artikulasi? Ada yang mau jawab? Oh, oke. Yes, artikulasi adalah pelafalan huruf-huruf vokal dan konsonan. Oke, pasti pernah belajar bahasa Indonesia dulu kan? Ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Apa itu huruf vokal? Huruf hidup. Apa aja huruf hidup? Ada? Yes, ada 5. A, I, U, E, O. Oke, saya ulangi, artikulasi adalah pelafalan huruf-huruf vokal dan konsonan. Karena ketika huruf vokal dan konsonan ini bertemu, maka dia akan membentuk kata atau kalimat. Bayangkan kalau semuanya huruf vokal, nggak ada huruf konsonan, nggak akan berarti apa-apa kata-kata tersebut. Ataupun sebaliknya, semuanya huruf konsonan, nggak ada huruf vokal, juga nggak ada arti dari kata atau kalimat tersebut. Maka ketika huruf vokal dan konsonan bertemu, huruf vokal, huruf hidup ada 5, huruf konsonan sisanya ada kurang lebih 25 atau 26 ya. Selain dari A, I, U, E, O adalah huruf konsonan. Oke, nih sebagai contoh nih, baju saya. Di atas ini beli, oke, ada huruf B, E, L, I. Ada huruf E dan I sebagai huruf vokal atau huruf hidup ya. Dan ada huruf B dan L sebagai huruf konsonan. Maka ngomongnya harus jelas, beli. Beli. Jangan beli. Nah, itu kalaupun terdengar rasanya kurang elegan dan kurang nyaman guys. Kurang efektif dalam berkomunikasi. Atau yang kedua,
Ini negara kita yang tercinta, Indonesia. Indonesia. Ini mohon maaf kebanyakan orang menyebut Indonesia. Nah, itu aja udah salah artikulasinya. Bukan Indonesia tapi Indonesia. Indonesia. Ada huruf I, O, E, I, A sebagai huruf vokal atau huruf hidup, dan ada huruf N, D, N, S sebagai huruf konsonan atau huruf mati. Oke, itu adalah artikulasi. Maka saya mengajak kita semua mulai sekarang perhatikan kata-kata kita. Jangan ngomong tuh mau cepet aja. Boleh cepet tapi tetap harus terdengar artikulasinya, sehingga orang paham, oh yang dimaksud oleh si fulan itu, bapak itu, mbak itu, ibu itu adalah itu. Semakin jelas artikulasi Anda, maka orang akan langsung menangkap apa yang akan Anda sampaikan tanpa perlu mengulanginya lagi. Yes. Efektif public speaking atau komunikasi yang efektif, public speaking yang efektif adalah komunikasi yang nggak perlu ngomong berulang-ulang kali, guys. Cukup sekali aja ngomong, orang sudah ngerti. Itu komunikasi yang efektif, komunikasi yang berhasil. Oke, itu si yang pertama, artikulasi. Si yang kedua adalah intonasi. Oke, saya ulang, intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah naik turunnya nada atau suara, atau tinggi rendahnya nada atau suara. Kenapa kok perlu nada atau suara itu naik turun? Ya, justru akan terasa aneh kalau kita ngomongnya datar aja. Baiklah Bapak Ibu semua, apa kabarnya, rasanya enak-enak aja ya. Kan nggak enak dengernya gitu kan. Coba lihat deh, host kita dari RKB, Mbak Fenty and the Gangs. Lihat, mereka ngomong ketika mereka opening, ketika mereka membawa materi sebelum kepada materinya, lihat mereka luar biasa intonasinya gitu. Apa kabar semuanya? Yes, itu intonasi namanya. Tinggal harus tahu kapan digunakan, kapan kata itu harus naik, kapan kata itu harus turun, kapan kata itu harus datar. Ada beberapa perbedaan. Kata harus naik ketika kita perlu memberikan penekanan, stressing dari kata tersebut. Contoh, jadi, karena jadi ini akan menentukan stressing atau penekanan kata berikutnya, maka dia diberikan nada yang ke atas. Oke. Dan Anda perhatikan dari tadi saya ngomongnya naik turun nggak? Iya dong, pasti. Terus kapan suara itu turun? Ketika kita ingin berbicara lebih soft, lebih heart to heart, dari hati ke hati. Jadi Bapak Ibu semua, di kondisi pandemi yang sedang menjangkit di seluruh belahan dunia, tak ketinggalan di Indonesia, sudah sepatutnya kita semua sebagai anak bangsa, sebagai orang yang beragama, untuk saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Mari kita lawan corona. Dengan apa? Stay at home. Nah, itu suaranya rendah. Karena apa? Ingin mengajak, menggugah, menyentuh hati dan perasaan orang lain di luar sana. Gak perlu, Bapak Ibu semua mari kita no. Itu kalau Anda mau demonstrasi atau Anda mau orasi, boleh. Suaranya agak, tone-nya naikin, agak menggelegar, agak ya kesannya kayak marah-marah. Bukan marah-marah ya, agak dinaikin, ya boleh. Tapi kalau untuk menggugah perasaan, termasuk ketika mau closing. Jadi Bapak Ibu semua, dari apa yang semua saya sampaikan dari awal hingga akhir presentasi produk kami, tak lain adalah bagaimana kami mencoba menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Bagi Anda yang memerlukan pempek, yes, pempek hubungi saya, dan lain sebagainya. Yes, itu ketika kata harus turun. Terus kapan katanya datar aja? Ketika kita ngomong biasa. Maka ini harus kita pahami. Apa beda kata mendaki, menurun, kata yang mendatar. Oke, itu si yang kedua. Si yang ketiga adalah aksentuasi. Apa itu aksentuasi? Apa? Ada yang tahu? No, bukan aksen. Kalau aksen itu logat, ya. Biasanya setiap daerah punya logat masing-masing. Contoh, nak ngapo kau? Nah, itu cara orang Palembang, logat Palembang. Horas bah, nah, itu orang Batak, itu logatnya Batak. Kumaha daramang, yes, itu orang Sunda. Apalagi agak kareba baji-baji jo, yaitu orang Bugis, orang Makassar dan sebagainya.
itu aksen atau logat. Tapi kalau aksentuasi artinya adalah jeda. Oke, aksentuasi adalah jeda plus stretching atau penekanan terhadap kata yang di jeda tersebut. Saya mau tanya kira-kira guys, perlu nggak ngomong itu ada jedanya? Wajib lah. Bayangin kalau Anda ngomong kayak saya dari tadi, dari jam 1:30 sampai sekarang nggak ada jedanya. Ngomong terus. Saya nonstop ngomong, tidak ada jeda meskipun cuma 1 atau 2 detik. Ya bisa habis suara saya, habis nafas saya gitu kan. Bahkan yang terakhir bisa habis nyawa saya gitu kan. Maka perlu kita memberikan jeda. Jeda itu kalau dalam struktur kalimat lengkap atau paragraf ya. Oke, thank you Mbak Febri. Remes perlu, that's right. Kalau dalam sebuah kalimat lengkap atau paragraf yang lengkap ada koma, ada titik ya. Nah, koma atau titik adalah bahagian dari aksentuasi alias jeda. Oke. Contoh sebuah kalimat. Ini saya memberikan sebuah kalimat ya. Bapak Ibu hari yang berbahagia. Tak lama lagi. Nah, tak lama lagi. Nah, itu saya memberikan jeda koma. Kedua mempelai dan kedua keluarga akan segera tiba di pelaminan. Titik. Berarti jeda. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada segenap tamu undangan, mari kita sambut kedatangan kedua mempelai dengan berdiri sejenak. Yes. Ada jeda di beberapa tempat. Atau kalau kita dengar news anchor menyampaikan berita. Pandemi corona saat ini telah menjangkiti lebih dari 206 negara di seluruh belahan dunia. Tak ketinggalan Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia ini. Tak kurang dari 2.000 kasus yang telah tercatat di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bahkan sudah lebih dari 150 orang telah meregang nyawa karena keganasan virus COVID-19 alias Corona. Yes. Ya, itu namanya jeda. Yes, harus tahu kapan memberikan jeda, memberikan koma, memberikan titik. Ya, tinggal sesuaikan dengan brand Anda, produk Anda. Anda harus tahu, jangan ngomong terus. Jadi Bapak Ibu semua kalau nak buat pempek tuh ya, pempek tuh no. Pempek yang enak adalah pempek yang terdiri dari beberapa adonan yang harus kita lengkapi. Antara lain pasti ikan. Ikan apa yang enak? Macam-macam. Ada ikan tenggiri, ada ikan kakap, ada ikan belido, ada ikan gabus dan lain sebagainya. Selanjutnya gendum, selanjutnya garam dan lain sebagainya. Kemudian beberapa bahan-bahan tersebut kita campurkan satu persatu, kemudian kita ulek-ulek dengan penuh perasaan, dengan penuh penghayatan yang sedemikian rupa hingga terbentuklah adonan pempek. Nah, ngomongin pempeknya beda juga. Pempek, jangan adonan pempek. Jangan, kasih sesuatu yang different. Itu namanya aksentuasi. Diberikan jeda dan stretching atau penekanan pada kata yang kita ingin tekankan. Oke, sampai di sini bisa difahami ya apa beda artikulasi, intonasi, dan juga aksentuasi. Artikulasi pelafalan huruf-huruf vokal dan konsonan. Intonasi adalah naik turunnya nada atau suara, dan aksentuasi jeda, titik atau koma pada kata yang kita berikan stretching atau penekanan. Yes. Wow, semakin banyak nih yang hadir ya. Baik. Yang C yang keempat atau C yang terakhir adalah ekspresi, guys. Jadi teman-teman, kata-kata kita biar efektif 38%. Ingat ya, saya tadi udah sampaikan ada 100% komunikasi, yaitu 7% word, kata-kata, 38% tone atau suara. 38% tone atau suaranya ada 4C tadi. Artikulasi, intonasi, aksentuasi, dan ekspresi. Nah, ternyata ngomong itu juga suara kita harus ada ekspresinya. Jangan sampai orang salah memahami kolbunya ketika mendengar suara kita. Contoh, kalau kita sedang menyampaikan berita duka atau berbicara hal-hal yang menyedihkan, maka ekspresi seperti apa, guys? Contoh, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Fulanah binti Fulan kehariban Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Jumat
3 April 2020. Jenazah yang wafat pada hari ini pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat saat ini disemayamkan di rumah duka dan akan dikebumikan pada siang nanti setelah lepas sholat zuhur pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita berikan doa kepada almarhumah yang telah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan kehilafannya, menjadikan beliau adalah jenazah yang husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, diberikan nikmat kubur. Terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu ekspresinya gitu ya. Orang udah, oh ya ini berita duka, tone-nya tone sedih, ekspresinya juga dapat. Beda dengan kalau ekspresi bahagia. Apa kabar semuanya guys? Wow, senang banget Bang Riko hari ini bisa live di live training bersama RKB Batu Raja, dan tentunya live kali ini punya nilai yang luar biasa karena selama ini biasanya Bang Riko ngomongnya itu langsung offline ketemu dengan teman-teman semua, tapi kesempatan kali ini online. Nah, itu contoh ekspresi yang happy. Nah, mari kita sesuaikan ekspresi suara kita, tone kita dengan apa yang ingin kita sampaikan. Oke, sampai di sini bisa dipahami guys? Oke. Word sudah 7%, tone 38%, yang terakhir adalah body language ya, 55%. Sebagaimana katakan tadi, 100% communication is 7% word, 7% word, 38% tone, 38% tone, dan 55% body language. 55% body language, bahasa tubuh. Oke, apa aja sih terkait dengan body language? Baik, body language ini teman-teman kalau perhatiin dari awal saya ngomong sampai saat ini, semua potensi yang ada di tubuh saya gunakan berkomunikasi dengan baik, public speaking yang efektif kepada Anda semua. Diawali dengan yang pertama adalah eye contact. Apa yang pertama? Eye contact. Yes. Apa itu eye contact? Oke, apa itu eye contact? Iya, eye contact adalah tatapan mata atau tatap mata saya. Yes. Teman-teman, meskipun saya nggak bisa melihat Anda semua secara langsung, tapi saya yakin teman-teman saat ini sedang melihat saya di layar HP atau PC atau laptopnya masing-masing. Maka pastikan ketika Anda berkomunikasi, mata Anda selalu tertuju kepada audiens Anda. Tapi saya sering dapat pertanyaan, Bang Riko, saya itu belum pede kalau ngelihat mata audiens saya atau lawan bicara saya. Saya biasanya suka menunduk. No, mulai saat ini menunduk sesuatu yang dihindari. Komunikasi yang efektif seperti kata pepatah, dari mata turun ke hati. Yes, bukan cuma urusan cinta doang, tapi juga dalam komunikasi sehari-hari. Apalagi kalau kita mau jualan bisnis Anda masing-masing, maka harus Anda lihat tatap matanya. Pun kalau belum sanggup melihat matanya secara langsung, eye to eye contact-nya, maka saya sarankan lihatlah area di sekitar atas matanya, boleh di alisnya atau di arah keningnya, nggak apa-apa. Karena saat ketika Anda melihat daerah atasnya, Anda juga tidak akan tahu bahwa dia sedang diperhatikan di area mana, apakah matanya atau di area selainnya. Tapi kalau melihatnya ke atas, dia akan menyangka atau audiens atau lawan bicara Anda akan menyangka Anda sedang melihat menatap matanya. Maka dihindari menunduk, karena ketika Anda menunduk, pandangan mata Anda ke bawah, orang akan menganggap Anda tidak memperhatikan dia. So penting banget eye contact. Kalaupun Anda nggak bisa melihatnya terus menerus, lihat beberapa waktu, contoh 5-10 detik lihat, kemudian boleh mengedip atau sedikit menunduk, lihat lagi. Untuk membiasakan terlebih dahulu bagaimana eye contact Anda itu bisa efektif. Tapi semakin terasa, Anda biasakan melihat audiens Anda itu setiap saat sampai komunikasi Anda usai. Oke, itu yang pertama, body language. Kemudian yang kedua, postural. Apa itu postural guys? Yes, postural adalah postur atau posisi berdiri atau posisi nyaman Anda dalam berkomunikasi. Sebagai contoh,
Ada orang-orang yang posturalnya ketika dia berpidato atau MC atau presentasi, dia cukup berdiri di satu tempat saja, nggak perlu kemana-mana. Dia hanya cukup di mimbar atau di meja gitu kan, dan dia akan menyampaikan speech-nya, pidatonya, informasinya langsung kepada audiens, dan dia merasa bisa menjangkau semua audiens mau berapapun jumlahnya. Ya, itu tidak ada masalah. Itu tipe yang pertama. Tapi ada tipe postural yang kedua, dia nggak merasa cukup ketika dia harus mantep. Dia harus perlu berjalan mengitari panggung, bisa dia ke kanan, ke kiri, maju, mundur, cantik dan lain sebagainya. Oke? Dan saya termasuk orang yang kedua. Saya tuh kalau lagi training, kalau di kelas offline saya nggak bisa mantep. Ya terus terang ini ya, saya merasa agak kurang nyaman nih. Duduk dari tadi mantep ngomong dengan teman-teman yang ada di jauh di sana gitu kan. Ya tapi ini karena kondisi ya apa boleh buat, nggak ada masalah. Tapi biasanya dalam kelas offline saya pasti akan jalan ke kanan, saya akan menyapa teman-teman di kanan, ke kiri saya akan sapa teman-teman di kiri, ke depan, ke belakang ya. Kemudian saya akan sapu pandangan mata saya dari kanan hingga kiri, kiri hingga kanan, semuanya mendapatkan atensi dan perhatian saya. Itu guys. Itu namanya postural. Dan postural ini erat kaitannya juga dengan kostum atau performance yang kita gunakan. Maka saya sangat menyarankan ketika kita sedang presentasi, gunakanlah kostum yang elegan, kostum yang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita ketika akan berbicara. Saya memang trademarknya suka pakai topi pet seperti ini. Saya pakai jas, tapi saya pakai kaos dan saya pakai levis celana. Itu ciri saya, dan pakai sepatu sneaker seperti itu. Dan setiap orang boleh. Ada yang suka pakai jas lengkap dengan kemeja seperti taksi dan sebagainya, silahkan. Apapun itu akan membuat orang menilai Anda berbeda. Ketika Anda looknya, posturalnya itu berbeda daripada yang biasanya. Oke? Sesuaikan. Kalau cewek berarti bisa pakai blazer, bisa pakai songket dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Oke? Itu postural. Yang berikutnya terkait dengan body language adalah facial expression. Apa yang ketiga? Yes, facial expression. Ekspresi wajah atau ekspresi muka. Saya dari tadi jam setengah 2 ngomong hampir jam 3, sekarang jam 3 kurang 20 ya. Wajah saya ekspresinya gimana? Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika memang ekspresinya perlu senyum ya senyum gitu. Ketika memang ekspresinya sedih, duka ya sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Sebagai contoh tadi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika berita duka nggak mungkin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. No, nggak mungkin. Itu suatu yang konyol, itu suatu bentuk penghinaan kepada berita duka tersebut ya. Ataupun sebaliknya ketika bahagia, jadi Bapak Ibu semua, nggak mungkin gitu kan. Bahagia tapi wajahnya cemberut. No. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di kelas biasanya saya akan mempraktekkan beberapa kondisi ekspresi yang harus dikuasai. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti di kelas offline bisa saya bahas lebih lanjut, oke? Dan body language yang terakhir adalah gestural. Yes, gestural. Kalau tadi eye contact itu khusus tuh daerah mata, kemudian postural itu posisi tubuh, facial expression di area sekitar wajah, maka gestural mulai dari leher sampai ujung kaki. Itu namanya gestural. Gestural itu gerak tubuh. Kalau postural hanya posisinya, tapi gestural lebih kepada gerak tubuh dari leher sampai ujung kaki. Ya, bahkan mohon maaf tangan saya bergerak dari tadi. Ini bahasa dalam komunikasinya disebut dengan subtle point. Apa namanya? Yes, subtle point. Gerakan tangan untuk maksud menerangkan dan menjelaskan yang ingin disampaikan. Itu namanya subtle point. Biasanya ada beberapa pejabat yang sangat nyaman dengan gerakan tangan ini. Ada contoh yang sangat saya suka itu Pak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita yang ke-6. Itu beliau subtle point-nya keren banget. Kalau dia ngomong, jadi kita punya 5 langkah dalam mengatasi krisis, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan semua kelima hal tadi, terus tangannya ya bergerak terus. Atau dulu presiden ke-44 dari United States of America atau Amerika Serikat adalah Barack Hussein Obama. Lihat Obama itu kalau ngomong tangannya nggak pernah mantep. Beda dengan sekarang Donald Bebek Trump. Banyakan megang kertas. Dia lebih seneng ngomongnya pakai kertas, bukan ngomong langsung. Itu beda dengan Barack Obama yang lebih
seorang orator ulung sama seperti Bung Karno. Oke? Itu namanya subtle point. Dan juga gerakan lainnya termasuk gerakan menggerakkan leher ke kanan ke kiri, anggukan kepala, itu bagian dari gestural. Gerakan mengangkat bahu, ya tentu saja ya. Ya, atau seperti itu. Saya tidak tahu biasanya kan diangkat no. Oke. Atau gerakan tangan tidak dan sebagainya gitu. Bahkan mohon maaf, dari simbol-simbol tertentu aja kita bisa menangkap body language yang berbeda. Contoh, kalau saya acungkan tangan saya seperti ini, gimana rasanya? Oke, enak ya? Oke ya, karena maknanya good, bagus ya. Tapi kalau seperti ini, apa rasanya? Ya, itu sebuah penghinaan, buruk, jelek. Oke, bayangkan gestural bisa membuat orang punya perspektif atau persepsi yang berbeda atas apa yang dia tangkap maksudnya oleh pembicara tersebut. Oke, itu body language. Oke guys, itu 100% komunikasi ya, ada word 7%, tone 38%, dan body language 55%. Nah, ini ada kata-kata keren banget dari Malcolm Gladwell ya. Malcolm Gladwell ini seorang penulis bestseller dari Amerika. Dia nulis buku namanya The Outliers. Dalam buku tersebut beliau pernah ngomong, if you wanna be an expert in everything, nah, kalau kamu ingin menjadi seorang expert atau ahli dalam segala hal, you should do 10,000 hours about it. Kamu harus melakukan hal tersebut sebanyak 10.000 jam tentang itu. Jadi kalau mau expert gitu ya, kenapa saya alhamdulillah nyaman banget sekarang dengan dunia komunikasi dan public speaking. Saya mulai dari tahun 2004 akhir sampai sekarang kurang lebih 15 sampai 16 tahun. Itu lebih dari 10.000 jam guys. Makanya saya nyaman, saya sudah sebagai seorang trainer dan profesional MC dan lain sebagainya. Saya bisa sharing, saya bisa berbagi kepada teman-teman. Termasuk mungkin teman-teman dengan skillnya, dengan brandnya masing-masing. Ya, tadi yang ahli pempek berulang-ulang ngomongin pempek terus gitu ya, sampai lebih dari 10.000 kali Anda akan jadi seorang expert. Itu kata Malcolm Gladwell. Maka mari, Allah bisa karena biasa. Semakin Anda tidak pernah mengasah skill Anda berulang-ulang, ngomong terus, Anda tidak akan menjadi siapa-siapa dan bukan apa-apa. Nih, maka teman-teman, di slide-slide akhir ini saya ingin sampaikan bahwa untuk menjadi seorang public speaker yang profesional, ya, kita perlu membangun kebiasaan sebagai seorang public speaker atau habitnya. Kalau Anda nggak bisa membangun habit sebagai seorang pembicara atau apalah sesuai dengan produk dan brand Anda masing-masing, maka perlu kita biasakan untuk membentuk habit tersebut. Dan habit itu diawali dengan yang pertama. Habit terbentuk melalui 4 proses. Ada berapa? 4. Pertama, dipaksa. Apa yang pertama? Yes, dipaksa. Segala sesuatu harus diawali dengan dipaksa. Mari kita ingat dulu waktu kita masih kecil, orang tua kita sering marah, sering bahkan sampai mukulin kita karena kita belum sholat, betul? Bayangin kalau orang tua kita nggak memaksa kita, dipaksa terus berulang-ulang, mungkin kita sekarang nggak sholat. Atau hal-hal lain deh. Ngaji mungkin, belajar mungkin, biasanya kita harus dipaksa. Termasuk mohon maaf nih, bagi teman-teman yang cowok terutama, yang biasanya ngerokok, mari inget deh, dulu pertama kali ngerokok karena apa? Yes, kebanyakan karena pergaulan. Dipaksa pergaulan, dipaksa teman. Sampai teman ada yang ngomong, lu gak ngerokok, banci lu. Mohon maaf, padahal mohon maaf ya, kalau di Palembang itu ada Kambang Iwa, itu banyak banci di sana dan banci sana gak ngerokok. Saya mohon maaf termasuk laki-laki yang gak ngerokok merasa tersinggung. Apa hubungannya banci sama rokok? Ya, saya merasa nggak nyaman aja merokok. Sudah, terserah, itu pilihan. Bagi yang merokok pasti pernah dipaksa dengan keadaan tersebut, betul? Yes. Maka yang pertama untuk membentuk habit adalah dipaksa. Apa? Yes, dipaksa. Yang kedua, bisa. Setelah dipaksa lagi, terpaksa terus karena pergaulan, karena pertemanan, karena kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Lama-lama bisa. Bahkan mohon maaf, seorang perokok dulu ketika dipaksa pertama kali ngerokok, pas buang asap, batuknya luar biasa, betul? Setelah lama-lama bisa batuknya mulai berubah. Ya, udah lebih agak elegan. Yes.
Setelah semakin nyaman ngerokoknya, ya, atau contoh yang lain deh, semakin nyaman ngomongnya, semakin banyak jam terbangnya, semakin biasa. Yang biasanya kalau harus mempersiapkan materi itu harus 2-3 hari sebelumnya, saking biasanya ngomong, cukup setengah jam sebelum dihubungi dia sudah ready mau ngomong apa. Itu sudah biasa. Yes, semakin biasa semakin banyak terus jam terbangnya, bahkan sampai 10.000 jam kata Malcolm Gladwell tadi, maka dia sudah akan jadi yang keempat, yaitu tangga budaya. Seseorang kalau sudah menjadikan komunikasi sebagai budayanya, maka jangankan setengah jam, 5 menit dikasih waktu, dia akan bisa ngomong dengan sangat nyaman sebanyak atau sepanjang apapun. Maka bangun habit komunikasi kita, bangun habit sesuai dengan skill dan keahlian kita, guys. Ingat, membentuk habit ada 4. Yang pertama dipaksa, yang kedua bisa, yang ketiga biasa, dan yang terakhir adalah budaya. Insya Allah kalau 4 hal tersebut dipenuhi, kita akan menjadi pribadi yang keren, punya kebiasaan yang luar biasa sesuai dengan expert atau keahlian yang kita miliki. Itu aja yang bisa saya sampaikan, guys, pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ingin ucapin terima kasih banget. Ini sudah slide terakhir, slide thank you, terima kasih. Saya ucapkan kepada RKB Batu Raja, ya, Rumah Kreatif BUMN Batu Raja, especially buat Mbak Fenty and the Gangs, terima kasih banyak. Yang kedua buat semua teman-teman yang dari tadi sudah stay, yang sudah gabung di sini, meskipun di sini ada yang sinyalnya hilang-hilangan dan lain sebagainya. Thanks banget udah mau dengerin cerita saya. Mudah-mudahan bisa silaturahim offline nanti di lain kesempatan. Mudah-mudahan setelah wabah COVID berlalu, ya, saya bisa datang lagi ke Batu Raja dan insya Allah akan saya sampaikan materi yang lebih keren lagi tentang bagaimana, nanti biar Mbak Fenty aja lah yang nyampein ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau nanti ada waktu berikutnya, entah beberapa hari ke depan, diberikan kesempatan untuk lebih mendalam tentang public speaking, nanti bisa ketemu lagi bareng saya. Baik, cukup sekian dari saya selaku narasumber atau pembicara di kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang mau diskusi, silahkan bisa lewat Facebook saya ini, ya. Sebenarnya saya punya 2 Facebook, ada satu lagi Facebook Andriko Okta Pratama, juga boleh di sana, atau di IG saya di @andriko.pratama, atau WA di 0813 730 88799, atau juga di channel YouTube saya di Andriko channel, ya. Oke, itu saya. Terima kasih, guys. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat yang mau komen, silakan pertanyaan. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Romi Saputra. Pertanyaan adalah, coba saya lihat dulu ya. Ada 3 nih. Pertanyaan, bicara mengenai komunikasi yang diterangkan tadi visual, yang terstruktur, mohon arahannya Bang Riko. Tips secara instan alias dadakan, kata-kata yang mesti kita siapkan dan jadi prinsip jadi pembicara. Itu kalimat yang pas pada saat kita menjadi pengganti atau pembicara utama. Oke. Mungkin bukan visual ya, maksudnya visualisasi. Yes, visualisasi itu adalah tahapan untuk membangun kepercayaan diri sebelum kita berbicara, ya, atau berkomunikasi, ya. Oke, buat teman-teman yang lain juga mau bertanya, ya silakan ajukan pertanyaannya sambil saya menjawab pertanyaan dari Mas Romi Saputra. Oke. Visualisasi seperti yang saya contohkan tadi, teman-teman lakukan dengan sangat sederhana, sambil senderan, mulai sambil tiduran, ya, di kamar atau kalau saya biasanya sebelum perform saya akan minta ruangan tersendiri, ya, entah itu di room tersendiri atau di toilet biasanya. Kemudian saya akan duduk hening sejenak, saya senderan, kemudian saya tutup mata, saya tarik nafas yang dalam, saya atur senyaman mungkin, bahkan saya akan pakai hitungan mundur dari 3 sampai 1 dan melipat gandakan kenyamanan atau relaksasi saya. Dan setelah itu saya akan membayangkan acara yang sebentar lagi akan saya gawangi itu sudah sukses. Saya membayangkan dengan sungguh-sungguh bahwa peristiwa yang belum terjadi sudah terjadi di imajinasi dan hayalan saya. Karena sejatinya peristiwa itu terjadi 2 kali. Peristiwa apapun dalam konteks psikologi dan hipnoterapi terjadi 2 kali, guys. Yang pertama dalam imajinasi kita, yang kedua dalam kenyataannya. Contoh, ketika kita membangun rumah atau bangunan tertentu, maka apa yang pertama kali dilakukan? Bukan bangun pondasi. Yang pertama dilakukan adalah berimajinasi tentang bangunan tersebut. Mau bangunannya berapa tingkat, mau bangunannya berapa kali berapa ukurannya. Oke, setelah itu
semakin detail dalam imajinasi kita, maka tinggal kita ejawantahkan dalam bentuk gambar mungkin 2 dimensi, 3 dimensi atau 4 dimensi. Nah sama, visualisasikan dulu Anda akan ngomong apa, seperti apa bawaannya. Nanti Anda akan ketemu siapa, bayangin aja meskipun nggak mesti harus detail orang-orangnya, tapi bayangkan Anda seolah-olah Anda sudah mengalami dan sukses untuk berkomunikasi itu. Oke? Kemudian tips singkatnya, kata-katanya. Kalau untuk kata-kata silakan mungkin bisa di googling, banyak ya kata-kata opening yang bagus. Sebenarnya kalau di kelas ada ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa saya share lebih lanjut tentang mind map public speaking ya. Bagaimana peta public speaking termasuk praktek-praktek dari 100% communication ya. Oke. Yang kedua mengenai tone suara, tolong dong, saya punya tingkat kepedean berbeda-beda karena saya pun baru belajar public speaking pada forum yang formal dan non formal mengenai naik turunnya suara. Apakah sama semua baik penampilan dan cara bicara? Oke. Kalau acara formal, acara resmi, maka tone-nya harus bulat, harus besar. Contoh acara upacara ya. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi inspektur upacara akan tiba di tempat upacara. Ya, itu seperti itu. Atau mungkin kita sering lihat peringatan 17 Agustus di Istana Negara. Yes, itu acara formal. Tapi acara yang non formal atau semi formal seperti acara wedding, pernikahan, Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kedua mempelai dan kedua keluarga akan segera menuju pelaminan. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada segenap tamu undangan, sudi kiranya untuk berdiri sejenak. Ya, itu dalam acara semi formal. Acara yang benar-benar hiburan. Apa kabar semuanya? Yes, ketemu lagi bareng gue, Rico, di acara yang keren banget dan seluruhnya. Ya, itu yang membedakan ya. Jadi kalau acara formal dia speednya pelan, ya, temponya juga pelan, tapi tone-nya bulat. Sementara kalau acara semi formal dia acaranya sudah mulai speednya agak naik, ya, tapi tetap tone-nya masih bulat. Tapi kalau acara hiburan, ya biasanya di mall-mall atau acara event ada produk tertentu, biasanya kan ngajakin jalan pagi, jalan sehat dan sebagainya. Itu biasanya tone-nya lebih tidak merata, suaranya lebih bebas ya, seperti itu. Nah, kalau acara penampilan jelas penampilan disesuaikan dengan acara. Kalau acaranya formal, jelas Anda harus berpakaian resmi, berpakaian formal ya. Kalau laki-laki pakai jas atau tuxedo, pakai kemeja, kalau perempuan pakai blazer atau pakai batik. Ya, kalau acara non formal ya boleh pakai batik, boleh pakai rompi kalau laki-laki ya, atau mungkin pakai kalau acara hiburan sesuai dengan brand yang Anda bawakan ya. Yang ketiga, Bang Riko, ada tanda di bibir tai lalat sama kayak aku. Apakah itu ciri-ciri pinter dalam bicara ya, Bang? Oke, Mas Romi, thank you, Bang. Ya, ini ya. Ya, ini tai lalat bener. Ini kan kata orang tua dulu, kalau ada tai lalat di sekitar mulut, entah itu di atas atau di bawah, katanya pinter ngomong. Bisa iya, bisa enggak. Kalaupun dia punya tanda itu tapi dia nggak pernah melatihnya ya juga percuma. Tetap harus belajar. Tapi alhamdulillah selama hidup saya ketemu banyak orang yang punya tai lalat di area sekitar mulut, entah itu di sini kayak Rana Karno gitu ya, atau di sini kayak banyak ada beberapa. Dan memang rata-rata mereka pembicara atau demen ngomong. Tapi tetap harus dilatih. Sukses buat Romi ya. Kemudian dari Citra Yuniarti, mau tanya Pak, silakan. Gimana caranya untuk menambah PD dalam berpakaian? Saya sering tidak PD untuk jenis dan warna pakaian ketika mau presentasi atau sejenisnya. Oke, menambah PD. Oke, terkait dengan pakaian ini tolong cocokkan dengan, kalau bisa, ini saran ya. Kalau kita punya dress code yang banyak ya, dress code atau kostum yang banyak, sesuaikan kira-kira acara tersebut lebih dominan warna apa. Ini contoh, mohon maaf, background saya ini wallpaper batu koala, maka saya pakai jas ya yang warnanya mirip-mirip. Termasuk topi pet saya aja warnanya seperti itu. Supaya apa? Supaya nyambung dengan background. Nah, Anda coba amati sebelum H-1 sebelum acara itu dominan warna apa. Maka gunakanlah kostum yang warnanya sama atau mendekati dari warna tersebut. Mungkin kalau acara wedding dia dominan merah, maka carilah kostum yang lebih banyak merahnya, mungkin bajunya merah, celananya hitam, atau padu padankan lah, sesuaikan gitu ya.
Dan jangan ego pribadi ya. Acaranya dominan merah. Enggak, saya mau warnanya warna putih. Jangan gitu ya. Kalau apalagi MC ya, karena kita itu harus sesuai dengan kebutuhan dari klien kita. Ya, kita harus sesuai dengan yang diharapkan oleh audiens kita, termasuk klien yang kita butuhkan ya. Jadi nggak nyaman dengan jenis atau pakaiannya. Pasti kalau perempuan harus menutup aurat, jangan menjiplak bajunya atau jangan ketat gitu ya. Itu udah bagus. Dan usahakan warnanya disesuaikan dengan dominan warna di acara tersebut. Itu tipsnya buat Citra Yuniarti. Kemudian dari Mbak Febtri RMS, apakah seseorang yang introvert bisa menjadi public speaker? Nah, wow. Saya heran ketemu juga pertanyaan seperti ini ya. Baik, apakah seorang introvert bisa jadi public speaker? Bisa. Bisa banget. Saya mau contohin, saya punya temen, nggak perlu saya sebutin karena di Baturaja dia cukup populer. Dia adalah teman SMP saya, dan saya tahu banget ketika dia SMP itu dia anaknya sangat culun banget, orangnya pendiam banget, bahkan mohon maaf suka jadi bulan-bulanan dikerjain oleh teman-teman di SMP kami dulu. Tapi saya kaget ketika kuliah, saya beda kuliahnya, dia menjadi penyiar radio lebih dulu daripada saya. Dia tahun 2001, 2002 dia udah siaran, saya baru tahun 2004. Dia 2 tahun lebih dulu daripada saya siaran. Saya kaget nih, ini anak dulunya culun, pendiam, pemalu, kok bisa gitu ya. Termasuk orangnya introvert dulu ya, bisa ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau Anda punya sisi introvert atau tertutup. Itu teman saya. Ada yang kedua, artis tahu Raditya Dika. Yes, Raditya Dika seorang stand up comedian, itu dulu orangnya introvert, pendiam. Tapi dia mampu membingkai ulang, kenapa sih kok saya harus terus-menerus diam ya. Dia mencari menyelami dirinya, maka dia sering melakukan visualisasi yang pertama, yang kedua dia selalu melakukan self talk. Self talk itu kita ngomong dengan diri kita. Contohnya gini, pernah nggak sih Mbak Febtri atau teman-teman yang lain, entah sadar atau enggak, tiba-tiba dalam hatinya ketika mau bangun pagi deh ya, ketika mau subuh, nanti ada bagian tubuh kita ngomong kayak gini, ayo udah mau subuh nih, bangun. Nanti terlambat loh. Oke. Tiba-tiba ada bagian yang lain ngomong kayak gini, udahlah nanti aja lah 10 menit lagi atau 15 menit lagi. Kasihan si ini kan Febri kan masih capek gitu kan. Kata yang si ini, jangan nanti telat. Udah nggak apa-apa. Nanti seperti ada dua sisi batin kita yang bertolak belakang. Akhirnya kita memutuskan, oke deh, saya bangun sekarang. Nah, itu namanya self talk. Tapi self talk itu kita lakukan tanpa sadar. Termasuk contoh, hari mau pakai baju apa ya? Baju merah atau biru ya? Kayaknya biru aja. Enggak deh, biru. Nah, itu juga termasuk di self talk. Nah, yang lebih baik adalah self talknya itu benar-benar direkayasa atau dibuat. Maka ngomong, wahai diriku, izinkan aku untuk berkomunikasi dengan engkau. Oke? Boleh tanya dengan diri, apa sih tujuan Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan aku? Temukan jawaban itu. Kemudian kenapa sih aku harus sampai jadi pribadi yang introvert? Nah, semakin bisa menyelami diri, itu akan semakin menemukan jawaban-jawaban yang di luar ekspektasi. Dan biasanya ketika dia sudah menemukan jawaban hidupnya, dia akan berubah dari introvert pelan-pelan jadi extrovert. Oke? Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau di kelas offline bisa ketemu ya. Terus Mas Gian gelar laksana. Pertanyaannya di bawah. Mas Romi, mana nih? Kok nggak ada ya? Oke. Baik, Mas Pak, maaf pertanyaan saya di bawah pertanyaannya Kang Romi. Ya tapi kok nggak ada ya? Baik teman-teman, itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Ya mudah-mudahan tips-tips sederhana yang bisa saya share di kesempatan kali ini menginspirasi diri saya dan teman-teman semua ya. Baik, sekarang udah jam 3, saya kembaliin. Atau kalau masih ada waktu saya persilakan atau saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih, semoga kita bisa ketemu lagi di kelas online berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya pamit, saya Bang Riko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.